Kalau saya kira orang yang menanyakan seperti itu malah merusak kehidupan berpancasila di Indonesia. Pelantikan lebih dari 1.200 pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara pada Selasa kemarin menyisakan polemik. Salah satunya adalah isu label merah bagi 75 pegawai yang tidak lulus. Pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK dianggap janggal dan akhirnya menimbulkan kegaduhan. Segala intrik dan konflik tengah terjadi di perputaran masa pandemi ini. Kejahatan dan kecurangan elit seakan tak mau hanya melihat dan menonton sakit. Pejabat-pejabat satu persatu mulai berubah, mencari dan menjadi penyakit. Rakyat pun seakan dipaksa untuk tetap berada di zona pilot. Ketika gunung sebesar apapun bisa diruntuhkan, ketika batu sekeras apapun bisa dipecahkan, ketika besi sekuat apapun dapat dipatahkan, jangan harap kamu dapat menghancurkan Pancasila, karena Pancasila lebih sakti dari itu semua, katanya. Namun kenyataannya, bukan rakyatlah yang berusaha menyingkirkan Pancasila, tapi para pemangku kepentinganlah yang seakan melemahkannya. Beberapa dari mereka bahkan hanya memanfaatkannya sebagai sarana eksekusi bagi mereka yang jujur terhadap negaranya. Pancasila kini bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga pelicin usaha-usaha tikus negara. Memakan sedikit uang rakyat bukanlah mangsanya. Meraup triliunan rupiah, merampas hak rakyat yang sengsara. Orang jujur dimatikan, orang baik dipadamkan, orang berani dibungkam, orang yang korupsi dilancarkan. Posisi para pengamal Pancasila kini mulai dipertanyakan. Apakah mereka ada untuk rakyat atau hanya untuk kawan? Masa iya sekelas KPK pun hanya eksis berlindung di balik nama Pancasila? KPK harusnya menjadi instansi bersih yang terpercaya. Namun sepertinya sudah ada lubang yang dalam di dalam dadanya. Entah hanya konspirasi atau memang dampak pandemi. KPK mulai mencari pundi-pundi lewat jasa pelancar aksi korupsi. Pemberantas korupsi sekaligus pelindung koruptor. Aneh memang, tapi itulah contoh cara-cara kotor. Berani jujur, pecat. Berani berbicara, matikan. Bisa-bisanya KPK mengeluarkan orang jujur yang sedang mengabdi. Tak tanggung-tanggung, kasus besar yang sedang mereka selidiki harus dipaksa berhenti dan lari dari kasus korupsi. Semua itu terjadi karena adanya TWK. Entah ini hanya formalitas atau memang akal-akalan pucuk KPK saja. Mengeliminasi orang jujur lewat pertanyaan yang didasarkan pada Pancasila. Iya, Pancasila katanya. Ironinya lagi, orang-orang yang berdedikasi disingkirkan. Orang yang setia mengabdi dikeluarkan. Tak hanya itu, parahnya lagi, orang yang tak lolos TWK dianggap tidak Pancasilais, disamakan dengan seorang teroris. Memang, negeri ini sedang berada di fase tragis, di mana paradigma Pancasila sedang tidak baik-baik saja. Pancasila dijadikan senjata untuk menyingkirkan orang jujur, agar usaha-usaha penggelapan uang rakyat bisa berjalan dengan mujur. Pancasila dijadikan jalan memuluskan hajat. Hajat koruptor yang tinggi, yang semakin berhasrat. Rakyat kini mempertanyakan apa arti Pancasila yang sebenarnya. Haruskah Pancasila dijadikan tameng untuk mereka yang menjadi duri di dalam daging? KPK menjadikan Pancasila sebagai pembenaran. Pembenaran yang sama sekali membuat hati rakyat iris pisau belati. Pancasila, nasib negaramu kini sedang sakit di luar dan di dalam. Kami mempercayakan nasib dan arah kebijakan adalah padamu. Semoga negara kita ini, bumi pertiwi kita ini, tidak sedang bersendu, mengharu dan gusar seduh. Semoga denganmu bisa mengembalikan Indonesia kembali bersatu padu.